diundang untuk ngiringi makan, enggak apa-apa. Kok musisi kok rendahan diundang? Oh, enggak apa-apa. Tapi piye carane? Ketika kita buka mulut, itu orang langsung begini dan makanya diselehke. Terus dia kayak gini. Bisa itu terjadi, terjadi kok. Selamat malam sahabat Bentara. Senang sekali kita bisa bertemu dengan teman-teman semua dimanapun berada. Kali ini Bentara Budaya sedang berkunjung ke kediaman seorang seniman yang bermukim di kota Solo. Dan seniman ini adalah sosok yang multitalenta, musisi keroncong yang selalu menampilkan kesegaran dalam setiap penampilannya. Siapa lagi kalau bukan kita sedang bertandang ke kediaman Mbak Endah Laras. Seperti apa perbincangan kita bersama Mbak Endah Laras dalam edisi podcast Bentara Budaya kali ini? Ayo kita langsung bertemu dengan beliau. Kula nuwun. Ya. Mau cari siapa? Mau ketemu Mbak Endah Laras. Sebentar saya panggilkan. Oke, baik. Selamat malam Mbak Endah. Selamat malam, Mbak Pur. Apa kabarnya nih hari ini nih? Hari ini kabarnya adalah luar biasa. Kayaknya selalu luar biasa. Selalu tetap harus happy bagaimanapun keadaannya, karena happy itu kalau aku harus menjadi suatu keseharian. Oh, Iya, oke. karena itu menaikkan imun nanti kalau happy. Ya, imun, amin, sehat selalu. Amin. Oke, Mbak Endah, ini Iya. kami mengucapkan terima kasih, Mbak Endah telah meluangkan waktu ya. Kita malam ini ngobrol gitu. Sebenarnya ada obrolan yang mungkin ya perlu untuk didengar oleh teman-teman pemirsa podcast Bentara Budaya gitu. Mbak Endah, kira-kira terakhir kesibukannya apa nih? Ya, karena sekarang udah agak longgar ya. Jadi udah banyak pekerjaan untuk pentas-pentas baik di kota Solo sendiri ataupun di luar kota Solo. Ya sudah mulai kondisinya udah mulai kondusif ya. Udah bisa agak leluasa, tapi pastinya kita tetap juga harus waspada, tidak boleh meninggalkan kewajiban kita yang harus tetap menjaga protokol kesehatan juga. Maksudnya itu kita aware dengan kesehatan gitu. Ya, ini pentas-pentas di keseharian aja. Ya, sudah mulai pulih lagi beraktivitas. Aktivitas sudah mulai Pentas ada. musik keroncong. Terus ada juga juri. Ini aku lagi jadi juri lomba inovasi musik Nusantara bersama Mas Gilang Ramadan, terus Mbak Rita, terus ada Mas Singgih Sanjaya, dan ada Mas Soko NTT kuwi aku jenenge kok lali toh. Mas Ivan. Ivan Nestorman. Iya, betul. Iya, udah mulai sibuk. Iya, udah mulai sibuk. Oke. Mbak Endah ini kalau Mbak Endah kan kita melihat sebagai seorang musisi keroncong yang sangat terkemuka di Indonesia hari ini. Barangkali bisa dong Mbak Endah cerita apa awal mulanya kok bisa sampai terjun menggeluti musik keroncong sampai sekarang dengan aktivitas yang begitu padat tadi disebutkan gitu. Ya sebenarnya sih tidak serta-merta ke keroncong juga sih, karena kebetulan keroncong itu menjadi salah satu peta yang harus saya singgahi. Tapi orang mungkin taunya saya kalau sekarang penyanyi keroncong ya. Kalau era tahun 2000-an itu mereka taunya aku di penyanyi campur sari. Nah, tapi basic itu adalah tradisi Jawa, yaitu gamelan. Baik. Itu sudah kayak lahir itu sudah kayak dikasih bekal sama orang tua bahwa iki lahir di lingkungan
apa jenenge tradisi Jawa, baik itu menari Jawa, terus langgam-langgam Jawa, gending-gending dolanan Jawa, karawitan Jawa, itu adalah menjadi pondasi yang diturunkan oleh leluhur-leluhur saya. Nah, dari berbekal itu semua, kayak sudah menjadi darah daging gitu, mendarah daging. Dari kecil kayak dijerumuskan, bangun tidur ketemu dengan bapak main gitar. Oh begitu. Ya, bangun tidur, terus lihat dengar suara gamelan. Terus bangun tidur, ibu saya ngajar nari. Terus simbah saya kadang janturan wayang. Jadi itu sudah menjadi keseharian. Sehingga kayak menjadi apa ya, kayak kita bernafas saja. Kayak gini, wah ketemu ini, ketemu sudah alami gitu. Dan tidak hanya saya, dan adik-adik saya juga sama mengikuti ritme keseharian dengan kesenian tradisi. Terpaksa lulus SD aku harus cabut dari itu semua karena aku harus pindah ke Jakarta mengikuti orang tua. Nah di sana menjadi apa ya, galau. Aduh, kok ini aku yang kesehariannya mungkin bertemu dengan gamelan kok tiba-tiba nggak ketemu sama sekali. Jadi kangen malah dengan. Iya, jadi biasanya aku ketemu dengan tari, kok aku nggak ketemu lagi. Nah akhirnya apa namanya, rasa minder itu langsung drop banget ke tingkat yang paling bawah banget, apalagi berbekal aku dari Solo itu kan medok banget. Ya kan? Saat itu memang yang sering dibully itu orang Jawa. Oh begitu. Karena aku di SMP itu ada yang dari Batak, ada yang dari Aceh, ada yang dari Bima, ada yang dari Padang, dari multicultural banget. Tapi kenapa kok yang jadi ampuan kok masih Jawa dasar lu ya, Jawa kuat lu ya, medok banget tuh, lu kagak usah ngomong deh, ngomongnya nggak enak didengar. Kayak gitu. Wah semakin drop. Nah terus tapi aku nggak bisa tinggal diam. Wah, nggak bisa kayak gini nih. Aku udah tergencet ke bagian paling bawah gitu. Suatu saat ada pembukaan ekstra paduan suara. Di situ memang SMP ku itu memang jawaranya paduan suara. Bahkan ketika lawan dengan sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah Katolik itu SMP ku 111 itu masih unggul. Jadi kita boleh bangga, saya alumni dari SMP 111 Komplek Pajak Jakarta Barat, Kemanggisan. Lengkap sebutannya. Angkatan berapa? Aku masuk tahun 89. Oh oke. 89, terus lulus berarti pada 92, masuk SMA lulus 92. Jadi katanya sudah. Angkatan menjelaskan secara tersirat usianya, Mbak. Jangan usia. Tingkat kematangan. Jadi terus akhirnya aku masuk lah itu. Itu bertahap sampai sesi 1, 2, 3 gini sampai gini. Akhirnya masuk. Nah di situ langsung wah gila tuh, dasar lu yang Jawa kuat itu bisa masuk tuh paduan suara kayak gitu. Nah itu langsung kayak di switch gini dari lagunya langgam Jawa gini kok tiba-tiba langsung lagunya bangsa lagu-lagu perjuangan, lagu wajib nasional yang buat lomba-lomba kan seperti itu, lagu vokal grup, lagu gini. Nah di situ aku merasa wah ini aku dapat ilmu baru nih, dapat gini. Nah terus akhirnya ketika SMA itu aku masuk ke SMA yang saat itu masih baru belum mengeluarkan alumni, aku masuk SMA itu paling kakak tingkatku baru kelas 3. Jadi benar-benar baru SMA-nya. Nah, di situ belum pas ada upacara bendera, kenapa ini kok jelek banget nyanyi Indonesia Raya itu jelek banget kayak gini. Akhirnya aku memberanikan diri ke Pak Samsudin HS, aku masih ingat. Pak Samsudin HS itu kepala sekolah di SMP 101. SMA 101. Aku bilang, "Pak, kita nggak bisa kayak gini nih Pak, kita harus bikin paduan suara, ekstra paduan suara." Nah berbekal ilmu yang tak dapatkan di SMP itu aku bikin ekstra paduan suara. Jadi ketika momen-momen kayak peringatan hari apa itu kita udah punya tim tuh, tampil khusus. Dan terus ketika jadi tuh dapat job. Grupnya tuh dapat job di Kecamatan Kembangan. Ingat banget itu, aku langsung pencapaian banget ya. Jadi gila ya, kita dapat job. Jadi ketika itu pas kita latihan tiba-tiba Pak Samsudin itu bilang gini, kita ini paduan suara ini mau nggak ini ngisi di
acara ini ada kunjungan dari Bapak Wali Kota atau apa kayak gitu saat itu di Kecamatan Kembangan. Oh siap Pak, gini. Terus kita rundingan sampai Ibu Siti Komariah itu wakil kepala sekolah itu langsung udah nanti Ibu yang siapkan kostumnya. Gini terus pakai jarik terus diwiru-wiru gini terus pakai kebaya terus rambutnya tetap diorek jadi tetap tradisi wong lagunya sirih kuning saat itu. Pokoknya suatu kebanggaan banget. Apa yang sudah saya dapat di SMP bisa ditampilkan, bisa diwujudkan dalam paduan suara di SMA yang benar-benar itu sekolah benar-benar baru lahir kan ya. Gitu terus dapat apresiasi di tingkat kecamatan. Lah lulus SMA, pulanglah ke Solo. Cita-cita dulu ini lagi nih muncul lagi mau sekolah di STSI saat itu isi belum ada STSI. Jurusannya tari lah, aku kan suka nari kayak gini ya. Kenapa aku milih tari? Karena di dalam tari itu kita juga belajar karawitan tari, nembangnya juga kayak gini. Ketika di karawitan itu kan enggak, jadi enggak belajar narinya, tetap ngulik. Tapi ketika di tari itu karawitan tari tetap dapat kita. Makanya aku maunya yang komplit di tari gitu. Nah terus baru masuk kayak gitu, tiba-tiba udah nggak kuat karena injeksi olah tubuh. Junjung, jojor, tepuk kayak gitu. Nggak kuat, badanku beratnya 90. Jadi mungkin cuma masuk berapa bulan ya waktu itu ya. Dan ada salah satu temanku namanya Mbak Ruri, terus Mas Hendo, kayak gitu tuh tukang gotong ketika aku semaput. Pingsan ketika injeksi olah tubuh itu kan kadang-kadang udah nggak kuat ngomong gitu tuh, brok gitu. Mereka yang geret gitu. Nah di situ terus aku tapi sambil ketemu dengan yang namanya keroncong. Nah, jadi itu tuh beriringan ketika aku mau masuk STSI. Aku pindahan dari Jakarta, itu yang ngangkut barang-barangku itu supir truknya itu dia bilang, kan aku mandi kan sambil nyanyi-nyanyi, ya neng tawa ngono lintang sayur. Mbak penyanyi toh? Oh bukan. Lah kok bisa? Aisyahnya cuma itu. Lainnya itu nggak bisa. Terus dia bilang, nanti aku mau ini sunatan anakku. Nanti tak jemput ya, pokoknya harus nyanyi. Aku nanggap keroncong. Langsung dapat job. Keroncong Purnama Karya. Terus bilang, enak aja. Gue kan kagak bisa nih, gue ini kan gitu. Gue bukan penyanyi nih Pak. Terus bergaya anak Jakarta. Artinya pada telung dino ning Jakarta ngomong Jawa kagok. Ya wes, kalau nggak mau nanti nggak tak angkut. Kok nggak diangkut? Ya udahlah, dalam hati nih. Alah, paling udah juga lupa. Paling juga nggak mau jemput. Nggak taunya 2 minggu itu benar-benar dijemput. Wah, benar-benar dijemput. Terus, lah Pak, saya pakai baju apaan gitu? Udah terserah aja nggak apa-apa. Terus pokoknya asal aja, udah pakai sneakers, pakai jeans, pakai kaos, t-shirt gitu. Udah jalan. Nah, saat itu dijemput pakai kendaraan yang namanya Tiger 2000. Itu Honda Tiger 2000. Makanya ketika nyanyi keroncong pertama itu terkenalnya Enda Laras Tiger 2000. Itu gara-gara itu. Tapi benar di era yang 95 tuh kalau tahu, oh Enda Laras si Tiger 2000 itu tau kayak gitu. Dan ya pas loh, itu kan kendaraannya besar ya. Nah, terus nyanyilah, setelah nyanyi terus aku bisanya juga cuma yang tawang itu. Nah, terus disamperin lah sama siapa jenenge itu, sama si MC-nya. Mbak. Besok ada acara enggak? Wah, bergulir langsung itu. Ada acara apa? Ya, nyanyi keroncong. Wah, saya bukan penyanyi. Nah, tapi ikut grup mana? Enggak ikut grup mana-mana, saya cuma datengin si bapak ini ya. Mbak itu punya bakat, Mbak ayo gabung dengan grup kita. Purnama Karya itu. Wah, namanya Oke, saya mau Pak, tapi saya harus latihan. Tapi memang itu kan sudah kayak terdoktrin ya, melakukan sesuatu, aku nggak mau sak-sak harus benar-benar latihan kalau itu mau digelutin secara serius dan total. Latihan, akhirnya pentas-pentas gitu. Sambil yang masuk kuliah tadi yang akhirnya ya sudah nggak usah dilanjutkan karena nggak kuat ya kan, paling masuk baru 2 bulan saya udah kok ini lebih asik nih kayaknya daripada kuliah. Oke. Gitu. Nah terus
itu juga tidak kok terus enak gitu nyanyi keroncong. Enggak. Ya mungkin kalau anak-anak sekarang itu mengalami apa yang tak alami dulu, itu pasti baru masuk dia langsung nggak mau lanjut. Kenapa gitu? Jadi aku mendapatkan perlakuan dari senior-senior, misalnya gini, heh, kamu tak kasih waktu buat nyanyi, 1 lagu sebelum tamu datang, 1 lagu setelah tamu pulang. Oh oke. Kayak gitu, dianggap belum mampu. Nah itu mungkin kalau anak-anak sekarang, dasar ya julid ya kayak gini-gini. Apaan sih kamu menghalang-halangi gini-gini. Tapi saat itu aku santai aja. Oke, siap loh. Jadi jangan salahkan saya ketika kamu nyanyi, senior-senior pakai nyanyi, aku ngadep. Ya caranya treatment tamu seperti apa? Oh baik. Itu tak pakai buat catatan tumpul. Oh baik. Gini. Terus si artis ini, penyanyi ini dia kalau mentreatment tamu supaya gini, bikin hiruk pikuk, bikin meriah, menarik perhatian. Gini, si ini begini, caranya MC begini. Nah itu aku belajar semua. Suatu saat sampailah si para senior itu memberikan kesempatan, nggak tak buang-buang kan kayak gitu, langsung menunjukkan dan sampai mereka akhirnya mengakui, kamu sudah layak. Ilmu dan pengamatan itu muncul kemudian. Nah kalau anak-anak sekarang kan nggak bisa kayak gitu, ya kan? Itu pasti dasar langsung negatifnya itu langsung diduluin. Agak kurang sabaran. Nah kurang sabaran dulu gitu, wah enak aja nah aku nggak apa-apa noh. 2 lagu udah bayaran, aku pikirnya gitu ya, udah bayaran. Bener. Tapi memanfaatkan momen itu menjadi tempat untuk belajar. Nah Mbak Endah juga kalau nggak salah belajar dengan para maestro juga kan? Ada Gesang, ada Muwajinah. Mbah Gesang itu aku pernah beberapa kali bertemu ketika menyanyi. Secara belajar langsung tidak. Tapi aku belajar lewat kaset, lewat kayak gitu dan melihat performa beliau kalau ketika bernyanyi. Aku paling bertemu 1 atau 2 kali. Nah, tapi kalau dengan Muwajinah itu benar-benar aku yang belajar dari cara berpakaian, cara nge-treatment tamu, cara gini, bahkan aku ada pesan khusus yang sampai sekarang masih saya jaga dari Bu Ajina. Nah, Bu Ajina tuh bilang, doain dah, kamu kalau di dalam pentas itu kamu harus prioritasku pada ibu-ibu. Kenapa gitu, Bu? Kamu harus bikin ibu-ibu tuh happy dulu. Kalau ibu-ibu happy, itu pasti bapak-bapaknya itu udah langsung happy. Tapi kalau bapak-bapak yang kamu treatment duluan, itu belum tentu ibu-ibu itu suka. Bisa-bisa salah tanggap. Nah, itu makanya ibu kan selalu begitu. Jadi dia, beliau itu selalu mengutamakan perempuan. Oke. Ibaratnya tidak kok terus pilih kasih nggak, ibu mau ngersake lagu apa, itu ibu-ibu yang dulu. Nah seperti itu. Terus ketika kan ada dalam lagu-lagu keroncong itu di tengah ada break-breaknya itu, ada berhenti, terus kita ngajak ngobrol itu. Ayo totalkan dulu untuk ibu-ibu, karena ibu-ibu tuh kalau udah happy suka, bapak-bapak udah pasti suka. Tapi kalau bapak-bapak dulu yang kamu treatment, bapak-bapak happy belum tentu ibu-ibu seneng, malah kenapa sih kayak gini kok bapak-bapak terus kayak gitu. Makanya itu yang membuat bahwa penyanyi itu kadang-kadang terus jadi underestimate dari para penikmat. Nah, piye caranya kita supaya bermain musik itu tetap berada di hati mereka semuanya. Itu adalah ilmu yang benar-benar saya sampai sekarang saya pegang. Jadi jangan terus unggah-ungguh itu harus kita tinggalkan. Jangan. Itu padahal itu penting, yang terpenting gitu. Nah, menurut saya Bu Ajina itu tepat sekali. Nah, dari Mbak Mini Satria itu caranya bikin humor, caranya gini itu aku belajar dengan beliau. Selain aku kan bertemu dengan komedian ya kayak Pak Kirun, Mas Gareng Semarang itu adalah panutanku dalam berhumor entertain itu adalah Mas Gareng Semarang. Jadi panutanku benar-benar dan aku banyak terinspirasi dari cara beliau membawakan suatu pagelaran, suatu pentas itu aku benar-benar itu guru. Iya, itu yang kemudian memberi warna pada penampilan Mbak Endah yang nggak cuma soal musik, soal nada, tapi juga cara menata penampilan di panggung keseluruhan. Dan itu percaya nggak percaya Mbak, banyak yang orang ngejob itu masuk dalam list kontrak.
Oke. Jadi list kontraknya begini. Ya. Dan harga mati harus lucu. Oh begitu. Kayak gitu. Jadi aku juga kadang-kadang sampai heran, kenapa kayak gini. Jadi pernah saat itu aku tuh sampai diundang salah satu provider apa ya itu apa namanya? Nggak boleh disebut. Ya, maksudnya provider untuk itu salah satu. Itu Okay. sampai udah itu berpuluh-puluh kali. Oh baik. Nah, berpuluh-puluh kali. Nah, suatu ketika pas pandemi ya kan, hijau, wah kayak angin surga tuh ya. aduh, mana dia udah pengertian banget gitu loh kalau ngundang yang kemarin, terus dia besok udah langsung nambahin sendiri, harganya udah nggak bisa minta gitu. Baik. Tapi ternyata tahu nggak, ada door prize 30 dan dia di situ tuh di dalam apa namanya kontraknya tuh harus 30 cara memberikan door prize tidak boleh sama. Luar biasa. Aku sampai, aku jadi ketika bilang ke manajerku langsung kayak piye? Ya sih kayak gini. Aja kasih. Ini bukan kontrak. Harus dipenuhi itu 30 cara. 30 memberian door prize dengan nggak boleh ada yang sama. Aku sampai, bisa kayak gini ya? Itu menjadi apa permintaan dari klien karena memang harus ada apa namanya, Enda Laras ya pokoknya sama dengan lucu, Enda Laras sama dengan happy, udah kayak gitu, udah kayak terpola. Ya walaupun kadang-kadang aku juga, aduh ntar kalau krik gimana ya, kadang-kadang kan kita ya kadang ya pas idenya yang nggak muncul, tapi caranya kita juga supaya memberikan sajian yang terbaik. Betul. Nah ini kan Mbak Endah, kadang-kadang kita punya pandangan bahwa musik keroncong itu seperti lawasan ya. Ya, jadul. Tempo kuno. Iya, itu gimana tuh Mbak Endah? Ya kalau memang era-era dulu terus diaplikasikan dalam sekarang, tapi eranya masih pakai era yang dulu, ya pasti terlihat vintage, jadul. Tapi semua itu punya penikmat sendiri. Baik. Tapi kita sebagai pelaku keroncong, ini kalau aku loh ya, tunggu ini dok lagi. aman. Jadi kalau saya mengamatinya gini, kita memang harus belajar bagaimana cara menyajikan yang tempo dulu yang gini untuk sebagai penghormatan kita pada leluhur kita yang sudah mewariskan keroncong. Betul. Tapi kita juga nggak boleh tinggal diam gitu, harus open. Keroncong itu ya kita kudu belajar keroncong, tapi kita jangan lupa kita juga harus menciptakan sejarah baru keroncong. Sejarah baru keroncong? Iya loh. Apa? Maksudnya gini, kita harus belajar yang dulu-dulu, yang vintage, yang gini untuk memberikan penghargaan, penghormatan pada leluhur. Tapi kan keroncong tuh setiap tahun harus seperti itu terus, kan nggak ada perkembangan. Persis. Kita juga harus mencetak sejarah baru di dalam keroncong. Contohnya, keroncong mungkin bisa dielaborasi dengan yang lain, bisa agak lebih open, lagu-lagu modern bisa dikeroncongkan. Nah itu adalah wujud pembaharuan. Istilahnya wujud membuat sejarah baru di dalam keroncong. Yang dulu istilahnya musisi pengarep itu, musisi terdepan itu flute dan biola. Itu didominasi piai yang sudah tua banget, sudah tua, pokoknya paling tua sendiri, laki-laki sudah tua. Nah sekarang hampir pengarep flute dan biola itu muda-muda, bahkan perempuan banyak sekali, bahkan kontrabas semua pemainnya itu muda-muda, perempuan lah, pokoknya jadi sangat terbuka untuk apa namanya generasi muda. Kalau dulu ada kayak gini, belajar gini, harus rasa kok nyanyi wae, pokoknya underestimate banget dengan perempuan. Mau belajar, makanya kan juga nggak ada musisi-musisi yang perempuan di dalam keroncong. Itu juga berlaku di dalam karawitan juga. Ketika ada seorang pengen belajar mengendang, alah mau itu ngopo sinden naik, mungkin seperti itu. Itu juga terjadi di dalam keroncong. Tapi yang sekarang itu lebih open. Jadi banyak instrumen-instrumen itu dipegang perempuan juga banyak, dan perempuan juga bisa punya posisi yang sama seperti laki-laki di dalam bermusik. Nah itu salah satu gebrakan. Dan juga ada yang cong rock, yaitu congdut, cong jazz, itu kan mewujudkan kita itu bahwa keroncong kuwi yo iso dinikmati di berbagai kalangan, bisa open, bisa menerima,
bisa bersinergi dengan musik apapun. Jadi keroncong tidak merasa tersaingi dengan ragam-ragam musik yang lain sebenarnya ya. Iya. Dan yang paling penting kita juga tetap harus belajar yang keklasikannya. Istilahnya yang tempo dulunya, yang pattern-patternnya itu juga harus kita pelajari. Contohnya, nek keroncong asli seperti ini ya kudu kaya ngene iki. Andai kata kamu punya inovasi baru ya jangan yang keroncong asli. Mungkin bisa di dalam aransemennya. Tapi ketika not-notnya ya kamu harus menyajikan seperti di dalam not yang sudah dituliskan para maestro ketika dia menulis lagu itu. Itu sebagai bentuk penghormatan kita semua kan. Nah, tapi mungkin wah ini aransemennya tak kasih gini, di depannya begini, ada begini, dibikin dengan orkestra, monggo enggak masalah. Tapi kita juga harus tahu empan-papan. Oh ini harus begini, ini harus begini. Ketika kita yang bebas, kamu boleh istilahnya menciptakan lagu apa, dikeroncongkan dengan inovasi-inovasi apa, monggo. Inovasi itu tidak menggerus apa yang asli gitu ya. Iya. Tidak hanya di dalam keroncong, di karawitan pun juga sama. Ketika itu ladrang, ketawang, ini kita harus benar-benar ini. Tapi ketika kamu mau menjurus agak semi kontemporer atau ini monggo, enggak masalah. Tapi jangan sampai kita juga terus sak-sae memperlakukan keaslian itu terus nanti menjadi sesuatu yang rancu. Oke. Dan Mbak Endah juga mencoba melakukan inovasi sebenarnya jelas, dari sisi garapan baru, instrumentalisasi segala macam. Ya itu sebenarnya adalah bentuk survive kita. Bentuk kita tetap pada yang mungkin dengan ya tidak kok meninggalkan keaslian, tapi kalau kita hanya stuck di situ saja, ya semakin kita berjalan, ya akan terlewatkan dengan yang lain. Tapi kalau kita selalu berinovasi, oh gini, oh ini pasarnya begini, kita enaknya sajikan begini, oh ini kita luas lah jadi seniman itu harus luas. Dan Mbak Endah percaya musik keroncong nggak akan pernah mati mungkin tidak. Selama terus memperbarui. Ya minimal melalui keluarga dulu, istilahnya saya juga meregenerasi. Karena seperti orang-orang dulu kayak Bu Hajinah aja contohnya, beliau punya pemikiran bahwa anakku jadi seniman, enggak kayak aku. Istilah maksudnya aku pengennya anakku ya jadi pegawai, ini. Nah ketika ngobrol dengan saya, kowe iki jenenge terah seniman itu memang dari keluarga, kowe kudu mempersiapkan generasi. Nah, ojo nganti kaya aku. Akhirnya ibu juga nganti begitu. Ya kalau di dalam keluarga besarku ya berkutat pada semuanya pada seni ya saya sudah ada woro, mungkin ada yang lain. Itu adalah bentuk wujud kepedulian kita pada regenerasi untuk keroncong ya. Lewat keluarga dulu. Nah, selain itu juga dengan mengajar, dengan memberikan workshop, dengan dipanggil untuk memberikan pelatihan atau apa gitu. Nah, Mbak Endah, sekarang kan kalau kita lihat dunia musik itu seringkali framingnya tuh industri. Iya kan? Jadi popularitas segala macam. Dan bagaimana Mbak Endah memandang musik keroncong yang seolah-olah dihadap-hadapkan dengan ini loh dunia industri musik. Seolah-olah dia, saya nggak tahu, seperti ada di luar pagar industri sebenarnya musik keroncong. Ya gini, kalau di luar pagar industri ya tidak. Cuman sekarang itu kan kita agak lebih bebas, lebih leluasa karena media-media untuk siar itu kan banyak. Ada tidak hanya televisi, tapi kita kadang punya YouTube channel sendiri dan punya ini sendiri, itu agak lebih luas, ya. Tapi memang kita agak diuntungkan karena kita juga bisa memanage itu sendiri. Mbak Endah memanage ya, contohnya saya punya brand Dalang Musik, gitu. Ada label, aku mau sendiri aja, kayak gitu kita bisa mengukur. Jadi tidak kadang-kadang kalau sudah industri terus kekejar kita harus manut dari pimpinan itu harus promo gini. Kadang-kadang kita tidak bisa leluasa memanage kapan kita harus
bekerja untuk mencari uang, kapan kita harus benar-benar membuat inovasi-inovasi kayak karya-karya idealis kalau aku. Nah, karena aku tidak murni meligi bahwa apa namanya pekerjaan itu harus KB itu harus orientasinya uang. Mungkin kalau yang lain ya kita nggak tahu ya, tapi biasanya kalau sudah kepegang itu industri terus dimaui, kadang-kadang kita juga tidak punya waktu untuk apa ya, untuk kadang-kadang lerennya udah nggak punya waktu. Nah, karena memang aku berprinsip ya bekerja, tapi aku juga harus mempersiapkan generasiku ya, anakku misalnya harus mendampingi, karena yang akan meneruskan Endah Laras itu adalah ya anakku nantinya. Kalau aku ya sudah pencapaian gini, apalagi sudah usia menjelang 50 ya harus memaintain ya atau kesehatan. Jadi ya prinsipnya aku ya teldok sedikit ya, tapi kita masih bisa menjalani ini semua sampai tua, sampai kapanpun, karena seniman kan nggak ada batasan pensiun ya kan, tetap harus berkarya. Ya tapi itu semua tergantung pilihan si senimannya. Atau mau berkarya di industri ya why not, nggak apa-apa, apalagi nggak digelemi era-era sekarang ya monggo. Tapi saya punya prinsip sendiri bahwa menjadi tanggung jawab tidak hanya popularitas yang saya dapatkan, tapi ada misi juga di balik itu. Mungkin bisa menyiapkan generasi yang akan datang, menyiapkan nanti yang akan melanjutkan perjalanan kayak anak saya, keturunan saya, keluarga kayak gini. Gitu. Ya, karena kelihatannya Mbak Endah ini selain melakukan inovasi dari sisi bentuk dan estetik keroncong gitu ya, dengan tampilan yang segar gitu, tapi juga memperbarui pengelolaan kelompok-kelompok keroncong yang dulu secara tradisional itu sifatnya sangat ya komunal gitu tanpa ada sistem manajerial yang terperinci, dan Mbak Endah mengadaptasikan itu hari ini. Iya. Dan sebenarnya ini ya ada apa ya, atau mungkin karena ini adalah akar. Jadi contohnya kalau semua tidak ditata sedemikian rupa kayak sekarang lebih modern, tapi hal apa ya, hal memanagenya. Kalau yang sekarang tuh kayaknya kalau yang dulu istilahnya iso tanggapan itu udah happy. Kayak nggak ada tuntutan kita harus latihan ya klewo gini. Kalau aku nggak bisa gitu. Jadi mungkin untuk wedding aja itu sudah itu sudah seneng banget kayak gitu. Mungkin yang era dulu seperti itu. Nah, aku mengamati gini, kenapa ini tidak dikemas disiplin, menghargai waktu untuk latihan, dedikasi tinggi untuk seni kita. Karena saya melihat gini, dulu era aku itu hampir semuanya itu hafal. Sekarang orang sudah dimanjakan dengan partitur, pakai handphone. Buruknya lagi, ketika kita pentas sudah pakai gitu, dia sambil live bigo. Ini saya ngomong apa enaknya aja ya. Jadi seakan-akan sambil menyelam minum air. Nah itu ketika aku disuruh ngomong, disuruh memberikan workshop, itu selalu saya tekankan. Kamu bisa ya kayak gitu. Kamu istilahnya menerima uang hasil itu tuh dengan sukacita ya kayak gitu. Padahal kan kita mendapatkan uang dari yang nanggap, itu mereka mempersiapkan benar-benar. Kenapa kamu kalau di Sambi live bigo dan yang lain-lain, sampai lagu aja nggak kalian hafalkan. Nah itu wujud apa ya, dedikasinya itu nggak ada. Dan bahkan ketika latihan bisa loh, latihan jam segini, kumpulnya 2 jam selanjutnya. Ketika kita pentas disuruh cek sound, makan dulu, makan. Tapi dia nggak makan. Dan kita cek sound, dia makan. Molor-molor akhirnya. Gitu. Jadi dilalah saya itu, ibu tiri saya itu orang Amerika. Disiplin tingkat tinggi, nah itu aku aplikasikan dalam berkesenian. Dan ternyata, ya aku nggak tahu ketika grup Brayat Endah Laras ini bisa menghargai waktu, dan kita tidak hanya sekedar menjadi iringan di sela-sela orang makan.
Jadi kalau kadang-kadang gini, aku nggak mau dijawab kalau cuma ngiringi makan. Gitu. Nah orang kayak gitu. Nah saya nggak gitu. Dijawab ngiringi makan, ya nggak apa-apa kita memang menghibur. Neng, bagaimana caramu supaya orang itu makan diletakkan dan langsung melihat kamu? Oke. Nah aku nggak masalah. Diundang untuk ngiringi makan, nggak apa-apa. Kok musisi kok rendahan diundang? Oh nggak apa-apa. Tapi piye carane? Ketika kita buka mulut, itu orang langsung begini dan makanya diselehke. Terus dia kayak gini. Bisa itu terjadi kok. Bisa kok. Bahkan ketika wedding yang riuh kayak gitu, tetap bisa kok. Aku bisa mencuri kok. Nah, tergantung pinter-pinternya kita. Dan total ketika tampil, gitu kan? Kayak gitu. Bahkan ketika aku di forum World Economic Forum di dunia pun, itu kan memang untuk menghibur orang sedang makan ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita bukan kok terus semua pentas kok harus di auditorium yang orang begini, ya kita nggak bisa pilih. Tapi bagaimana kita bisa mencuri waktu itu supaya orang itu tetap bisa mengamati kita, menikmati kita, mengapresiasi kita. Nah itu. Nah makanya aku mengcombine proses-proses ini dengan kedisiplinan, dengan dedikasi tinggi, dengan wujud terima kasih kita pada para pendahulu kita. Nek bapak saya dulu, anaknya apa yogane ngelangkai gamelan, bualang tenan. Iya, pasti. Itu sama aja. Sama aja ketika kita main cello kayak gini, dibruk ketok kayak gitu, kadang nggecek apa namanya rokok kayak gitu. Nah, itu perlu kita hindari. Kita tidak hanya melihat bahwa itu gelegernya apa sih, cello itu cuma kayu kayak gitu. Tapi para maestro menciptakan ini, dan ini adalah teman golek sandang paman, ya kita harus merawat dengan baik, memperlakukan dengan baik, menghormatinya dengan rasa cinta. Bukan kok terus nanti ini didewakan, tidak. Ini sebagai teman kita dalam mencari pekerjaan, mencari uang, memberikan nafkah sehari-hari kayak gitu. Nah itu yang perlu kita ubah, cara-cara yang dulu itu harus kita, karena kita semakin hari itu semakin banyak yang harus kita nek ngene jadinya lebih bagus. Ini harus banyak inovasi. Ada yang bilang kalau kita bekerja dengan sebatas fisik, tubuh dan tenaga, kita hanya berhenti menjadi tukang. Benar. Tapi kalau kita bekerja dengan hati, dengan cinta, bisa jadi seorang seniman. Iya benar. Dan dipikir seniman, mungkin orang mikirnya seniman iso apa atau iso kayak gini. Jangan salah. Seniman itu juga bisa sejajar dengan yang lain. Bahkan aku yang merasakan. Kadang-kadang aku dulunya gini, aku bukan orang sekolahan ya, cuma lulus SMA ya. Kok aku menyandang seniman ini kok kayaknya ntar aku bisa nggak? Oh bisa ternyata. Tidak hanya tingkat RT, bahkan presiden, bahkan dunia juga pernah memberikan kesempatan saya untuk pentas di sana. Berarti seniman itu layak sejajar dengan yang lain. Bahkan malah kadang-kadang itu bisa menjadi lebih tinggi di atas dengan yang lain. Ya toh, di atas panggung lebih tinggi posisinya. Nggak usah disuruh loh ya. Semua menghadap ke kita ya. Pandangan tertuju. Cuma dari kita ya. Nah itu apa kita nggak lebih tinggi? Iya. Masuk akal. Pak Presiden itu tak suruh ketawa, tak suruh berkokok. Oh iya. Dan mau loh ya. Mau. Ini keren ya, dahsyat nih. Mbak Endah, saya punya satu pertanyaan. Mungkin ini sebagai penutup ya, Mbak Endah. Ya dulu kan mungkin Mbak Endah menemui keroncong dengan sukacita ya. Wah saya senang keroncong karena itu memberikan kebahagiaan dan seterusnya. Tapi saya percaya setelah sekian puluh tahun nih Mbak Endah berkecimpung di dunia keroncong, pasti ada semacam refleksi lain ketika Mbak melihat keroncong pastikan, yang berbeda dengan di masa lalu. Apa pandangan keroncong hari ini menurut Mbak Endah? Ya, keroncong masa lalu itu menurutku ya banyak batasan-batasan. Dengan para sesepuh senior yang masih kurang
kurang bisa menerima kreativitas yang kekinian. Oh, baik. Saat itu loh ya, Baik. contohnya aja ketika mau menyanyikan lagu barat, gitu, di keroncong itu kayaknya masih, mbok lagunya lah nggak keroncong baik toh, semacam itu. Ya mungkin untuk inovasi belum terbuka, ya kan? Karena itu juga terjadi di karawitan juga. Arep kok iki dibikin rada aing sedikit itu udah langsung gini. Dan bahkan sampai sekarang itu, saya sampai bilang gini, Pak, ada guru saya, namanya Pak Sabto. Ketika saya menggunakan cengkok yang agak beda sedikit, itu di era tahun 95 sampai 2000 sampai itu, jangankan kayak itu, 2005-an itu masih ketika aku cengkoknya agak beda sedikit langsung dia. Ya sebegitu. Ya langsung begini. Apa ini? Ya, ini. Tapi kembali lagi pada saya. Saya inilah Endah Laras. Saya bisa menginterpretasikan mungkin sak lagu Bunga Anggrek dengan cara saya sendiri. Yang penting, ya kan, saya ora kok terus laksi langgam Bunga Anggrek tak gawe sing bikin orang menutup telinga, ya tidak begitu. Saya menyanyikan dengan ala cara saya sendiri. Seperti juga mungkin Bruri punya cara sendiri, Dewi Yul punya cara sendiri, Hetty Koes Endang si Jawara Keroncong juga punya cara sendiri, Bu Hajinah juga punya cara sendiri. Nah, itu wujud apa ya? Aku juga pengen menginterpretasikan itu sesuai dengan Endah Laras sendiri. Tidak kok aku jadi kiblat aku kiblat ini. Maksudnya menjadi copy paste. Enggak. Tapi mungkin kalau terinspirasi ya. Tapi kalau copy paste saya bukan orang yang pengen aku terus plek banget dia. Secara aku juga pengen menampilkan aku mungkin aku senang dengan cengkok yang aing. Cengkok yang agak aneh. Banyak yang apa ya, tragel-nya begitu. Nah, itu pengen tak tampilkan karena apa? Saya memang mungkin karena kokean yang tak sinau. Nanti ada karawitan, ada nak ini dan sekarang lahir baru menjadi Endah Laras yang sekarang. Ya. Dan ternyata ya banyak yang mengapresiasi, banyak yang senang juga ya, itu ya puji Tuhan, puji syukur. Gitu. Istilahnya banyak yang menerima juga menjadi saya, istilahnya menyanyikan ala saya sendiri. Tidak perlu takut. Nek orang seneng ya sudah nggak usah didengerin. Prinsipnya jangan sampai orang nggak senengnya itu membatasi kreativitas kita. Persis. Ya toh. Nah saya gini nganti nuruti mereka aja gimana lah aku memang pengen memberikan makanan untuk rohani saya. Aku membuat cengkok begini itu kan berdasarkan naluri, berdasarkan ini. Nek gue rasa seneng ya sudah nggak usah didengerin. Gitu aja. Kadang-kadang kan orang, gue nak daerah seneng stop, kamu menyanyikan dengan hatimu sendiri. Itu pasti akan lebih berkarakter dan lebih kuat. Keroncong menyanyikan dengan hatimu sendiri. Ya, gitu. Cara kamu sendiri. Cara sendiri. Ya. Tapi terus aku tanya, Pak, kok kamu sekarang udah nggak? Gitu. Kamu pengen tahu jawabannya? Lambian kowe elek kowe burung kok. Aku sekarang kowe iki lari mau ke sini. Ya wes. Ya itu memang kowe gitu. Akhirnya mendapatkan pengakuan. Oke, Mbak Endah, saya kira ini obrolan yang menyenangkan. Kita ngobrol panjang soal perjalanan Mbak Endah bertemu keroncong. Iya, benar. Terus melihat bagaimana perkembangan keroncong hari ini, ya kan? Sampai ke refleksi. Matur sembah nuwun Mbak Endah. Terima kasih juga untuk Bentara Budaya, matur nuwun sangat atas kesempatannya. Ini adalah episode pertama dari 100 episode yang direncanakan. Bersama seniman-seniman yang lain tentunya. Persis. Iya, matur nuwun sangat. Terima kasih Mbak Endah. Ya. Kita akan pasti akan mendengarkan lebih banyak seri-seri lain bersama para seniman. Ya. Dan dengan ini adalah akhir dari perbincangan kita bersama Mbak Endah Laras. Teman-teman bisa menyimak juga seri-seri lain obrolan podcast Bentara Budaya yang tersaji di YouTube Bentara Budaya dan di Spotify Bentara Budaya. Saya Made Purnama dan Mbak Endah Laras undur diri. Jangan pamit dan ditunggu untuk podcast-podcast bersama seniman-seniman yang lain. Semoga menginspirasi dan semoga bisa menjadi menambah khasanah dan warna di dunia kebudayaan kita. Amin.
Terima kasih banyak Mbak Matur Endah. Sampai jumpa nuwun. lagi.